Sipil pun makin meningkat, saudara. Langit di timur tengah masih membara. Iran kembali meluncurkan serangan menargetkan lokasi strategi milik Israel. Rudal Iran ini terlihat melintas di langit tepi barat. Iran mengklaim jika rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida, berbeda dengan rudal konvensional yang meledak dalam satu kali ledakan. Rudal ini menyebarkan puluhan bom kecil ke udara. Serangan Iran menargetkan lokasi strategi milik Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sementara itu di sisi lain, saudara, militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke wilayah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis video terbaru serangan ke sejumlah target di wilayah Iran. Dalam video yang dirilis, sebuah bangunan hancur diserang militer Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, sebelumnya menargetkan sejumlah rudal balistik milik Iran. Sementara itu, saudara, China menyerukan penghentian segera operasi militer di Timur Tengah di tengah konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang semakin meluas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing menyatakan Tiongkok menolak serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dinilai melanggar hukum internasional. Beijing juga mendesak semua pihak menghentikan operasi militer untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat memicu ketidakstabilan di kawasan. Sementara ketegangan di kawasan meningkat setelah Azerbaijan menuduh Iran melancarkan serangan drone serta terhentinya pelayaran di Selat Hormuz yang merupakan jalur penting perdagangan minyak dunia. 中方反对美国和以色列违反国际法，对伊朗发动军事打击，支持伊朗捍卫主权安全、领土完整和民族尊严，支持伊朗维护自身的正当合法权益。中方一贯主张通过政治外交途径解决问题，呼吁立即停止军事行动，防止战火蔓延外溢，避免局势进一步升级。 Saudara, serangan Israel menghancurkan bunker di Teheran, Iran yang diduga dipakai sebagai pusat komando militer Iran melawan pasukan Israel dan Amerika Serikat. Inilah video yang menunjukkan rekaman serangan 50 jet tempur Israel terhadap bunker yang terletak di bawah pusat kota Teheran, Iran. Israel mengklaim bunker tersebut milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebagai pusat komando darurat yang aman. Setelah kematian Ali Khamenei, Sabtu 28 Februari lalu, bunker itu dipakai sejumlah pejabat Iran. Sementara itu, dalam serangan terbarunya yang menyasar Israel, rudal dengan hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Iran mengatakan rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Tak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategi milik Israel. Sirine bunyi tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal. Iran pun terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal ke fasilitas militer lawannya untuk menunjukkan mereka siap meladeni perang panjang. Video serangan terbaru dirilis Garda Revolusi Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran.
hanya rudal, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan diklaim sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Di sisi lain, militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Iris Shahid Baheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka diikuti kobaran api dan asap. Kapal Iris Shahid Baheri merupakan kapal yang bergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025 sebagai kapal induk drone. Sementara itu, puing-puing yang terbakar dari sebuah pesawat tak berawak, Airbus, buatan Israel terlihat di Khorramabad di Provinsi Lorestan, Iran Barat pada hari Kamis setelah pasukan Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat itu. Rekaman video menunjukkan kepulan asap yang membubung dari puing-puing saat api terus membakar reruntuhan. Lokasi dan afiliasi pesawat tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, di tengah panasnya konflik Timur Tengah, Amerika Serikat dikabarkan mulai menyiapkan kekuatan darat dengan mempersenjatai pasukan Kurdi untuk operasi darat di wilayah Iran. Amerika Serikat telah menjalin komunikasi dengan pasukan Kurdi beberapa hari terakhir. Diduga Amerika Serikat akan memanfaatkan kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di perbatasan Irak untuk operasi darat melawan Iran. Pasukan Kurdi yang beroperasi di sepanjang perbatasan Iran dan Irak merupakan salah satu kelompok oposisi bersenjata kontra rezim di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Kurdi telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam operasi darat di Iran Barat. Pengerahan pasukan Kurdi ini diduga sebagai jawaban dari Amerika Serikat atas tantangan dari Menlu Iran untuk berhadapan dalam perang di darat. Sementara itu, saudara, perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel meluas ke negara sekitar Iran. Terbaru, Israel menyerang Lebanon yang diklaim menargetkan kelompok Hezbollah yang didukung Iran. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah setelah Hezbollah menyerang Israel untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara terhadap sasaran Hezbollah di seluruh Lebanon. Serangan udara Israel terhadap warga di pinggiran selatan Beirut. Sebelum serangan, tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang memicu ribuan warga melarikan diri. Kemacetan terjadi saat warga berusaha keluar dari wilayah konflik. Warga bahkan terpaksa berjalan kaki menuju tempat aman. Hingga Kamis malam waktu setempat, serangan Israel menyebabkan 123 orang tewas dan 683 terluka di Lebanon. PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah menyebut sampai saat ini terdapat 939 warga Indonesia di Lebanon. Sebagian besar dari mereka merupakan personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Di Lebanon kita ada 939 WNI, tapi sebagian besar merupakan personel TNI UNIFIL. Dan sampai saat ini belum ada rencana untuk evakuasi, namun perwakilan kita masih terus memantau secara terukur kondisi real di lapangan, mengupdate terus rencana kontingensi dan tentunya opsi-opsi evakuasi apabila memang itu diperlukan. Tapi sampai saat ini belum ada rencana evakuasi.